bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa yang memang tidak terdampak. Warga di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi banjir rob yang diperkirakan akan terjadi hingga 20 Desember 2024. Peringatan ini dikeluarkan oleh BMKG melalui siaran pers mereka yang merilis peringatan dini banjir pesisir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta, Isnawa, menyatakan bahwa banjir rob kali ini dipengaruhi oleh fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru. Kondisi tersebut meningkatkan resiko ketinggian pasang air laut yang menyebabkan genangan di sejumlah wilayah. BPBD mencatat ada 13 rukun tetangga di Jakarta dan Kepulauan Seribu yang terdampak banjirop dari total 30.772 RT yang ada di Jakarta. Wilayah terdampak ini masih tergolong kecil, namun ketinggian genangan bervariasi mulai dari 15 hingga 90 cm. Untuk mengetahui lebih jauh, kita sudah terhubung dengan reporter BTV Riki Harahap dan juga juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat sore Riki, saat ini banjir rob di sana apakah sudah mulai surut? Saat ini, sore ini Wilson, banjir di Muara Angke bisa dikatakan sudah surut karena untuk ketinggiannya sendiri ini berkisar 30 sampai 40 cm tergantung kondisi di wilayah di sekitar Muara Angke. Saya sekarang berada di jalan Muara Karang Raya. Ini merupakan salah satu akses yang kemudian dilalui oleh masyarakat untuk beraktivitas dari arah Jakarta menuju ke arah Muara Angke di belakang saya saat ini. Kondisinya memang ketinggian air 30 sampai 40 cm. Ketinggian tersebut cenderung menurun karena memang mengikuti siklus pasang surut air laut, karena untuk beberapa daerah di Muara Angke ini ketinggiannya bisa mencapai 60 sampai 80 cm. Tapi di titik saya melaporkan saat ini ketinggiannya hanya berkisar 30 sampai 40 cm. Meski demikian Wilson, untuk di belakang saya ada satu buah mobil truk yang tidak bisa melaju karena untuk jalan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti kontainer. Kendaraan lainnya tidak diperbolehkan untuk melaju di jalan ini. Sementara itu memang dilakukan penutupan ruas jalan di sepanjang jalan ini. Tadi kami juga sempat melihat ada sejumlah kendaraan yang mogok karena memang memaksakan untuk melewati jalur ini. Ini jalur yang sehari-hari digunakan oleh warga, tetapi dikarenakan adanya banjir rob yang terjadi di Muara Angke, ini menyebabkan ketinggian air masih terus terjadi. Memang untuk saat ini kondisinya cenderung surut begitu, tidak setinggi ketika pagi ke siang hari karena mengikuti tren maupun siklus dari pasang surut air laut. Untuk mengetahui bagaimana dampaknya, sekarang saya sedang bersama dengan seorang warga yang setiap hari melewati jalan ini. Dan untuk sore hari ini terpaksa harus terdampak begitu karena memang tidak bisa melalui akses ini. Dengan Bapak Fahrul? Pak Fahrul? Ya, Pak Fahrul mau menuju ke mana, dari mana Pak? Saya dari Priok, mau balik ke Priok. Karena sehari-harinya kan antar jemput anak kerja di PLN. Ya tadi pagi udah mulai banjir sih, nggak begitu tinggi. Ya ini sore ini ya udah mulai tinggi debit airnya itu. Ya. Ya, baik Pak Fahrul, berarti setiap hari melewati jalur ini Pak ya? Iya. Bagaimana perbandingannya Pak dengan bulan-bulan sebelumnya atau hari-hari sebelumnya ketika terjadi banjir? Bapak boleh bergeser sedikit, ada satu kontainer yang melewat. Ya. Nah seperti ini Wilson, kalau bisa kami gambarkan kondisinya, jadi hanya kontainer besar yang bisa melalui jalan ini, itu pun ketika melewati debit airnya sangat deras sehingga bisa merendam warga yang melewati jalur ini. Kita lanjutkan lagi dengan Bapak. Pak, kalau perbandingannya dengan hari-hari sebelumnya, apakah ini lebih tinggi yang di jalur ini? Ya sehari-harinya ini lebih tinggi tinggi. Kalau hari-hari yang saya alami lewat sini nggak begitu tinggi. Itu masih kita bisa lewati bisa. Ya, sekarang ini debit air semakin naik sih. Mulai dari pagi itu kan. Pagi nggak sampai sini. Pagi cuma sampai jalan sebelah itu aja. Nah ini udah nyampe sini. Berarti kan debit air kan air banjirropnya dari laut itu pasangnya tinggi. Apalagi daerah-daerah yang sudah mendekati kawasan Muara Angke. Kalau daerah kita ini mendekati daerah perkotaan sebenarnya Pak ya. Tetapi kalau kita lihat memang dampaknya cukup signifikan. Bapak, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan? Karena kan Bapak memang melewati jalan ini ya? Ya,
Harapan saya ya sama pemerintah ya saluran air ya diperhatikan gitu lah. Terus sama apa itu yang di dekat laut itu, bendungan itu ya kalau bisa dipertinggi lagi tak apa itu biar air nggak begitu naik. Tapi kalau Bapak sendiri apakah merasa ini sudah menjadi hal yang biasa karena Bapak memang setiap hari melewati jalur ini, Pak? Nah, ini sebenarnya hal biasa sih. Ya kalau saya sih baru ini kan antar jemput anak. Ya baru ini aja, saya lewat sini itu lihat banjir kayak begini baru ngalami ini. Iya. Tadi motor sempat mogok tidak, Pak? Enggak sempat mogok. Iya. Kalau kita terabas yang di situ mungkin ya kemungkinan mogok juga. Iya. Jadi untuk atas dasar keselamatan begitu ya, Iya. menunggu di sini dulu daripada memaksakan untuk ke titik yang... Iya betul. Kalau kita paksakan pasti mogok. Kan air kan di atas mesin itu motor. Gitu. Bapak terima kasih banyak, sehat-sehat. Amin. Semoga nanti bisa menjemput anaknya di kantor ya, Pak ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Ya, Wilson, memang dari informasi yang kami terima juga di kawasan ini masyarakat ini juga mengeluhkan beberapa kesulitan air bersih, misalnya itu menjadi salah satu kendala maupun hal yang dirasa penting untuk masyarakat karena memang ketinggian air ini bervariasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Selain itu juga air banjir di kawasan Muara Angke ini bercampur antara air hujan maupun air yang bawaan dari air laut dan juga limbah industri maupun limbah lainnya, sehingga ini juga menjadi salah satu keluhan dari masyarakat yang kami temui. Mereka mengaku ada beberapa yang mengalami gatal-gatal alergi begitu, tetapi ada juga yang tidak merasakan tersebut karena memang sudah terbiasa. Di sisi lain kami mendapat dari informasi yang kami terima, warga ini memilih untuk tidak mengungsi dan bertahan di rumahnya karena memang menurut mereka ini hal yang biasa. Tetapi yang kami tangkap, Wilson, dari wawancara kami melihat warga yang berada di sini, memang mereka berharap agar hal-hal seperti ini bisa ditanggulangi oleh pemerintah, meskipun sudah menjadi hal yang biasa, tetapi tentu mereka berharap ada tindakan konkret dari pemerintah agar hal-hal yang seperti ini bisa diatasi dan juga tidak terjadi lagi sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Kami kembalikan ke studio, Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Ricky Rahab dan juga Tommy Pribadi langsung dari Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali teman-teman dan tetap berhati-hati.